Kembali lagi saya menyapa jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya setiap kita terus ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Allah yang setia yang akan memampukan kita melewati hari-hari kita. Mari tundukkan kepala, kita dedikasikan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu dan membawa korban syukur kami. Bersyukurlah sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia.
memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Amin. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita berkumpul, amin, meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Hanya Kau yang layak. Dialah yang terima, Dia yang layak. Dialah yang terima, Dia yang layak. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, amin ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Allah yang kami harapkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Amin. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang Karenu, Ya Tuhan Yesus. aku hanya kan berharap padamu. Mari bersama-sama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
penyembuhku. Kau pemulih kami ya Tuhan. Hanya di dalam-Mu, hanya kepadamu Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan. Di dalam-Mu ya Tuhan, di dalam-Mu ya Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami percaya. Kau satu-satunya, tiada nama lain selain nama Yesus. Tiada nama lain selain nama Yesus yang kami percaya. Nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dan Tuhan katakan pada dia. Dan biar ini menjadi doamu setiap waktu, setiap saat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Secara pribadi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk apa yang ada di hadapan kita. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita. Mari kita bersyukur untuk pekerjaan kita. Karena pujian ini katakan, ada mukjizat saat kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang
dalammu. Ku menang bersamamu. Kami percaya ada mujizat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, diberkati. Oh, ini yang kami percaya Tuhan. Saat kami bersyukur kepadamu, ada mujizat bersamamu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima lawatan Tuhan pagi ini. Terima lawatannya secara pribadi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Perlindunganku Tuhan. Teguh dalam-Mu. Ku menang dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersamamu. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Thank you Lord Jesus, haleluya. Banyak hal yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi semuanya boleh berlalu karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Musim berlalu, Amin. namun Kau selalu peliharaku. Ini yang kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di Kami mau katakan dari hati kami Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Shalom sahabat The Warriors, kembali lagi kita hari ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema memiliki hati seperti anak kecil. Saya bacakan ayat firman-Nya dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah peristiwa di mana Matius menceritakan atau mencatat ada satu peristiwa, ada kejadian di mana para murid-murid ini di tengah perjalanan mereka berkelahi, berantem artinya mengadu mulut. Nah, mereka meributkan perihal siapa di antara mereka yang nanti akan menjadi terbesar atau terpandang nantinya ketika berada di dalam kerajaan sorga nantinya. Nah, ini adalah peristiwa ini juga terjadi ketika Yesus bersama dengan para murid sedang menuju ke Kapernaum. Nah, setelah sampai di sana, di tempat tujuan, Yesus bertanya kepada murid, apa sih yang kalian peributkan dari tadi? Ya, sebenarnya Yesus sendiri mengetahui isi pikiran mereka. Ini kita bisa lihat dalam peristiwa ini tercatat dalam kitab Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37 dan Lukas 9 ayat 44 sampai 48. Jadi peristiwa ini sama, cuman hanya diceritakan oleh masing-masing penulis dalam sudut pandang yang berbeda dan tentunya pasti saling melengkapi. Makanya ada ini juga disebutkan sebagai Injil sinoptik. Jadi kisah atau peristiwa yang sama tentang cerita kisah Tuhan Yesus, namun ada penjelasan dan sudut pandang yang berbeda masing-masing dari si penulis, yakni Matius, Markus, dan Lukas. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik dari peristiwa ini, di mana Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di depan para murid-murid. Jadi supaya mereka ini mendapatkan gambaran agar mereka ini juga memiliki hati seperti seorang anak kecil. Nah, banyak dari kita harusnya mengetahui ya, ada masa di mana masa kanak-kanak kita akan berakhir dan kita akan menuju fase yang namanya dewasa. Kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita dan mulai bertingkah laku atau bersikap seperti layaknya orang dewasa. Nah, ketika kita mulai beranjak dewasa, ya, sering dalam satu peristiwa kita suka mempeributkan hal seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Seperti contoh, terkadang kita merasa yang paling benar, ya, meributkan siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Masing-masing dari kita mempertahankan pendapat kita masing-masing seolah kita yang paling benar, atau salah satu di antara kalian tuh dari teman-teman kita pasti ada yang salah. Kemudian bertengkar, adu mulut, ya, karena masing-masing satu sama lain nggak menerima, atau dengan lapang dada kita menerima pendapat orang lain. Nggak ada salah satu dari kita punya rasa untuk mengalah. Nah, Tuhan tidak mau kita sebagai orang percaya nih, kita sebagai orang Kristen, juga kita sebagai murid Tuhan, bertingkah laku seperti itu. Memperebutkan atau meributkan hal yang sia-sia yang kita lakukan ini sebenarnya nggak mempengaruhi di kehidupan surga kita nanti. Apa yang kita peributkan itu sia-sia. Makanya Tuhan mengetahui isi pikiran para murid dan dengan sengaja menempatkan seorang anak kecil sebagai pembelajaran buat para murid pada saat itu. Jadi ini juga sebenarnya pelajaran buat kita semua, selain buat para murid pada saat itu, supaya kita semua tuh diingatkan kembali untuk memiliki hati seperti seorang anak kecil, memiliki kerendahan hati, tidak sombong. Jadi apa sih yang kita dapat kita lakukan dari pesan Yesus dalam Matius 18 ayat 3 hari ini? Yang pertama adalah kita bertobat. Ada kalimat di mana Yesus berkata kepada murid-murid, katanya dalam Matius 18 ayat 3, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan ini ditujukan kepada para murid Yesus. Nanti masih ada kalimat lanjutannya lagi. Nah, sekarang ini kita juga merupakan murid Yesus yang sudah generasi yang kesekian. Dan setiap orang yang memiliki iman kepada Kristus, percaya kepada Yesus, seharusnya otomatis menjadi murid Kristus. Dan kita sekarang ini sebagai orang percaya atau bisa juga dibilang murid-murid Yesus generasi yang berikutnya ini, kita juga mendapatkan pesan ini, yakni apa? Bertobat.
Nah, murid-murid ketika pada saat itu imannya itu masih sebelumnya percaya kepada Tuhan, karena mereka saat itu masih dalam posisi sebagai murid dan Tuhan masih membimbing mereka, masih mengajar kepada mereka selama Yesus ada di bumi itu. Ya, bisa dibilang mereka masih belum bertobat sepenuhnya. Makanya posisi mereka itu masih dikategorikan atau dibilang sebagai murid, masih belajar dari Yesus. Dan mereka ini adalah generasi angkatan pertama yang menjadi saksi langsung bersama dengan Yesus. Jadi para murid ini yang secara langsung menyaksikan peristiwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan juga kenaikan Yesus ke surga. Nah, iman mereka ini bisa dibilang harusnya sudah mantap ya, karena mereka sendiri, melalui mata mereka sendiri, ini menyaksikan langsung semua peristiwa dan kehidupan Yesus selama di bumi. Setelah kemudian Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka mengalami perubahan yang drastis. Dari seorang murid, mereka menjadi seorang pemimpin, bahkan dibilang seorang rasul. Jadi ada proses yang dijalani oleh para murid pada saat itu. Nah, sekarang ini kita juga sama. Kita ini diibaratkan sebagai murid. Tetapi kalau kita sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami Roh Kudus, maka hidup kita yang tadinya kedagingan ini masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa akan berubah menjadi 180 derajat. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, memiliki hati seperti anak kecil, yakni kerendahan hati. Kita tahu kalau anak kecil itu memiliki hati yang polos, lugu, dan juga cepat belajar, cepat menerima, tidak angkuh, tidak sombong. Dan dalam Matius 18 ayat 3, Yesus ingin kita semua, setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus, juga memiliki sikap hati seperti seorang anak kecil. Meskipun kita ini sudah orang dewasa, tapi Tuhan tetap ingin kita memiliki kerendahan hati seperti anak kecil. Sama pada saat itu juga murid-murid Yesus yang angkatan pertama. Mungkin mereka sudah ada yang bapak-bapak, berkeluarga, dan juga mereka sudah usia dewasa. Nah, Yesus mengingatkan kita semua tetap memiliki kerendahan hati selama kita hidup. Itu adalah pesan daripada Tuhan Yesus yang inginkan untuk kita. Nah, yang ketiga, yang paling penting ini adalah tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ada dua hal yang perlu kita ingat sebagai orang percaya atau Kristen. Yang pertama tadi adalah bertobat. Yang kedua, memiliki sikap kerendahan hati seperti anak kecil. Ini juga salah satu dari dua perintah ini yang Yesus memberikan tahukan kepada kita supaya semua ini dilakukan, dikerjakan oleh setiap orang percaya. Nah, karena Yesus sendiri bilang dan berkata dalam Matius 18 ayat 3, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi mulai sekarang, kerjakan apa yang sudah Yesus katakan. Supaya apa? Ya, tujuannya itu nanti supaya kita bisa masuk dan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga ini. Jadi pesan ini merupakan pesan yang penting dari Tuhan Yesus untuk kita semua, ya, supaya kita mulai bertobat. Bertobat dari apa? Ya Pak, sudah pasti dari dosa-dosa kita. Ada perubahan sikap yang tadinya mungkin kita memiliki sikap angkuh atau sombong, kita mulai berubah, belajar untuk memiliki kerendahan hati. Hal-hal inilah yang Tuhan nggak mau dari orang Kristen, kesombongan ini ketika nantinya kita berada dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, bergereja, berkomunitas, kita masih memelihara atau memiliki sikap sombong ini. Nggak ada kerendahan hati dalam pribadi kita. Ini yang harus kita mulai rubah. Nah, sesekali kita juga perlu melihat masa lalu kita ketika kita sedang mengalami masa posisi sebagai anak kecil. Sekali lagi Tuhan ingin kita memiliki sikap seperti anak kecil. Dan anak kecil yang Tuhan gambarkan yakni memiliki kerendahan hati. Meskipun kita sudah beranjak dewasa, karena sikap kerendahan hati ini selain berguna untuk diri kita, juga bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, selain itu juga dalam Paulus surat Efesus 4:2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kemudian dalam surat Paulus yang di dalam Kolose 3 ayat 12-13 dikatakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu.
kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ini adalah perkataan dari Rasul Paulus yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Orang Kristen itu harus mengenakan kasih, karena Yesus yang kita imani itu juga kasih. Dan kita juga harus seperti Kristus, mampu mengasihi Tuhan dan mampu untuk mengasihi sesama kita. Dan perintah itu kalau kita sebagai orang Kristen ya harusnya sudah tahu perintah itu, yakni dasar hukum yang terutama apa yang Alkitab katakan dan tercatat di dalam Alkitab kita. Maka dari itu saya mengajak teman-teman di sini semua, yuk hari ini kita mulai berubah, kita mulai bertobat, buka hati kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita semua ya, selama nafas hidup kita ini masih ada. Kita selalu diberikan kesempatan berkali-kali untuk berubah, dan kesempatan itu suatu saat akan hilang apabila suatu saat nafas ini kita sudah hilang. Maka kesempatan itu kita nggak akan dapatkan lagi. Yuk, mari kita bertobat. Jadi kerjakan seperti dua hal yang tadi dalam Matius 18 ayat 3, yakni bertobat dan memiliki kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Saya percaya Tuhan pasti akan merubah hidup kita, merubah hati kita. Hidup kita akan dirubah oleh Tuhan, dan pastinya teman-teman di sini nantinya akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah terang dan garam dimanapun teman-teman berada, di lingkungan di mana saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita doa. Tuhan, mengucap syukur untuk renungan pada hari ini. Kami diingatkan oleh Engkau Tuhan, bagaimana ketika kami ingin masuk ke dalam kerajaan surga, ada dua hal yang harus kami kerjakan Tuhan sebagai orang percaya. Yakni yang pertama adalah bertobat, dan yang kedua memiliki kerendahan hati seperti anak kecil, tidak sombong, tidak angkuh. Biarlah semua teman-teman yang The Warriors yang menonton program ini semuanya diubahkan. Tuhan mengubah satu persatu supaya hati kami dibukakan, diubahkan kemanapun kami melayani, kemanapun kami melangkah, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan komunitas, di lingkungan gereja, kami tetap memiliki kerendahan hati ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, biarlah Engkau yang mengubahkan kami semua, Roh Kudus memampukan kami semua supaya hati kami semua diubahkan. Kami juga berdoa Tuhan, aku berdoa buat mereka yang menonton program ini supaya hati mereka juga diubahkan, dibukakan, mengalami perubahan seperti Paulus ketika dijumpai oleh Yesus. Itulah kerinduan kami juga Tuhan, untuk mengalami Tuhan di sepanjang hidup kami, supaya semakin hari kami diubahkan hati kami supaya semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan singkat ini bisa memberkati banyak orang dan juga bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Satu nama yang besar, satu nama yang ajaib, nama Yesus. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh katakan. Satu nama yang besar, hanya
pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sekali lagi, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Raja, segala raja atas umat ciptaannya. Amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.